Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anna yawmakum hadha la yawmun 'azim, 'azzamahu Allah wa syarrafah, fa'azzimuhu haqqa at-ta'zim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, 'azzimu dhahayakum fa innaha 'ala matni as-sirati matayakum, fa idza sa'ida al-khatib al-minbar fastami'u khabar yawm 'id al-adha rahimakumullah, fastami'u khabar yawm 'id al-adha rahimakumullah, fastami'u khabar yawm 'id al-adha rahimakumullah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala yawma 'idil adha wa huwa min a'zamil ayyam. Ahmaduhu hamdan syakirin wa tawakkalu 'alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, wa a'lamu anna Allah ja'ala hadzal yawm yawman 'azima, syarrafahu wa 'azzama, wa 'azzimu kama 'azzama Allah fi hadzal yawm. Qala Allah ta'ala: وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah, segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah berkat limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya, sehingga di pagi yang cerah ini, di hari yang agung ini, kita bersama-sama berhadir di rumah Allah yang mulia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah sembari merayakan Idul Adha yang mubarak ini. Salawat dan salam hendaknya senantiasa tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada hari ini untuk yang kesekian kalinya kita mengumandangkan kalimat takbir Allahu Akbar, tentunya dengan jiwa dan semangat yang baru. Kendati Allahu Akbar senantiasa kita ucapkan setiap hari melalui takbiratul ihram dan takbir intifal dalam pelaksanaan salat 5 waktu. Hadirin yang mulia, apa yang kita rasakan ketika mengumandangkan takbir pada hari ini? Tahukah kita bahwa kita disuruh bertakbir pada hari ini untuk merenovasi jiwa keislaman kita yang barangkali goyang akibat berhadapan dengan roda kehidupan.
Kita disuruh untuk memperbaharui semangat ketauhidan kita yang barangkali pudar akibat keasyikan kita berinteraksi dengan hidup dan kehidupan. Jiwa dan semangat bertuhankan Allah yang terkandung dalam kalimat takbir adalah pengakuan akan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla, Rabb pencipta alam semesta. Pengakuan bahwasanya tidak ada ilah yang disembah melainkan Allah. Hadirin yang mulia, Dialah Allah yang berkuasa sebelum makhluk itu diadakan, setelah ada, dan tetap berkuasa setelah makhluk itu tiada. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Dialah Allah yang menciptakan gunung sebagai pasak bumi. Dialah Allah yang menegakkan langit tanpa penyangga. Dia pula yang menghamparkan bumi, menurunkan hujan dari langit, yang memberi kekuatan kepada matahari, bulan, bintang untuk bersinar. Dia tahu berapa banyak rintik hujan yang akan diturunkan, berapa banyak jumlah butiran pasir yang ada di laut. Dialah Allah yang tahu apa yang kita lahirkan atau apa yang belum kita lahirkan. Hanya dengan kata-kata kun fayakun, hanya dengan kata-kata jadi maka jadilah. Allah menciptakan makhluk, kemudian Allah yang memelihara makhluk, kemudian Allah pula yang memberikan rezeki kepada makhluk. Dan Allah tidak berhajat sedikit pun kepada makhluk yang Allah ciptakan. Sebaliknya, semua makhluk berhajat mutlak kepada Allah sebagai Rabb semesta alam. Hadirin sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah, untuk itulah jangan ada penyembahan kecuali hanya kepada Allah. Jangan kita meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Inilah ketauhidan yang hendaknya senantiasa kita segarkan. Jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Wa kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami wahai Rasulullah? Maka Nabi sabdakan, aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak oleh kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah, membicarakan tentang perkara-perkara kebesaran dan keagungan Allah. Inilah kata-kata kunci dalam kita Idul Adha, sehingga hidup dan kehidupan yang kita titi dan kita tata hendaknya dalam rangka mencari ridha Allah. Dan untuk menggapai ridha Allah diperlukan pengorbanan yang tidak jarang menuntut sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita, baik waktu, harta, bahkan diri kita. Idul Adha adalah visualisasi seputar rentetan peristiwa yang syarat makna dalam upaya mencari ridha Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Idul Adha dinamakan juga dengan Idul Kurban, karena sejak fajar menyingsing di pagi hari ini sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah nanti, selama 4 hari berturut-turut kita berada dalam suasana Idul Adha, hari raya terbesar dalam Islam, hari raya yang membayangkan betapa besar dan agungnya jiwa umat Islam yang telah bertakwa kepada Allah. Hadirin sidang Idul Adha rahimahumullah, dari peristiwa sejarah kita menemui momentum penting dalam arti dan makna Idul Adha, di mana Bapak kita Ibrahim telah memberikan pengorbanan yang besar dan mengagumkan, yakni dengan penyembelihan Ismail demi pengabdian yang besar kepada Allah. Dan Allah membalas pengabdian itu dengan menukar Ismail dengan kibas. Pengorbanan besar yang diberikan oleh Ibrahim dalam syariat Islam dianjurkan pula untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin sebagai tanda keikhlasan dan kesediaannya memberikan pengorbanan dan pengabdiannya kepada Allah, yakni dengan penyembelihan hewan korban yang dagingnya dibagikan kepada fakir dan miskin di sekitar kita. Jemaah salat Id rahimahumullah, ibadah korban merupakan ukuran bagi setiap kita. Seberapa besar kesediaan kita untuk berkorban demi pengabdian kita kepada Allah, karena Allah tidak menerima daging dan hewan yang kita potong kecuali niat amal ikhlas yang akan diterima oleh Allah. La yanalallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum.
sebagai modal utama ketika melaksanakan pengabdian dalam hal apa saja. Dengan ibadah korban, umat Islam dilatih, dididik, dibiasakan untuk mengorbankan segala sesuatu yang dimilikinya bagi keselamatan, kebahagiaan umat bersama, serta kemajuan masyarakat, bangsa dan negara, serta kejayaan Islam. Di sisi lain, Nabi menjelaskan betapa besarnya pahala orang yang melaksanakan ibadah korban. Al-udhiyatu li sahibiha bi kulli sya'atin hasanatun. Berkorban itu, kata Rasulullah, untuk yang melaksanakannya bahkan dibalas dengan pahala pada tiap-tiap helai rambut atau bulu yang ada pada hewan korban itu satu kebaikan. Karena itulah muliakanlah hari raya dengan penyembelihan korban, karena ia menjadi tunggangan kelak di akhirat. Azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati maqayakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita semua tahu bahwa dari drama besar tiga tokoh, Ibrahim alaihissalatu wassalam, Siti Hajar radhiyallahu anha, Ismail alaihissalatu wassalam, yang telah dilukiskan dalam Al-Quran, itulah peristiwa besar yang kemudian menjadi sejarah abadi hingga sepanjang masa. Tokoh Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah seorang ayah yang patut dicontoh oleh ayah-ayah sekarang. Ia amat mencintai anak dan istrinya, akan tetapi cintanya kepada Allah di atas segala-galanya. Karena itu ia rela mengorbankan apa saja, bahkan putranya sekalipun, hanya untuk memenuhi panggilan Allah. Iblis la'natullah alaihi yang tak henti menggodanya pun tak mampu menggoyangkan iman Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ironis dengan kenyataan kita hari ini, gara-gara kita bekerja, orang tuanya bekerja mencari nafkah dan keperluan anak dan keluarga, kadang kita lalai kepada Allah, kadang kita lupa kewajiban kepada Allah, kadang lupa dengan sholat, meninggalkan puasa seenaknya, bekerja sembarangan tanpa mengenal halal dan haram. Jemaah salat rahimahumullah, dalam rangka cinta dan sayang kepada anak bala, seharusnya kita menjalankan tanggung jawab kita untuk mendidik dan mendorong anak kita berbuat kebajikan. Kita dorong agar mereka rajin ke tempat-tempat yang mulia, ke masjid, ke mustaklim. Kita dorong anak kita gemar dengan Al-Quran dan mengkaji ilmu-ilmu agama, sehingga mereka menjadi aset bagi orang tua kelak di alam kubur. Kita harus mengawasi ibadah anak kita. Usia 8 tahun kita biasakan mereka untuk sholat, dan apabila dia menyepelekan sholat di usia 10 tahun, maka kita wajib memukul. Jangan kita meremehkan dan anggap enteng perkara ini. Banyak orang tua yang risau manakala anaknya tidak makan, tidak berharta, tidak berpangkat dan kedudukan. Namun hanya sedikit orang tua yang sakit hatinya apabila anaknya tidak taat kepada Allah, tidak sholat dan melanggar norma-norma agama. Perhatikanlah doa Nabi Ibrahim yang Allah abadikan dalam Al-Quran ketika beliau meninggalkan istri dan anaknya dalam rangka mengemban tugas dakwah ke Palestina selama 13 tahun. Di kejauhan Ibrahim mengangkat tangannya seraya bermunajat kepada Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tumbuh-tumbuhan di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Yang demikian agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia condong kepada mereka dan berikanlah rezeki dari buah-buahan, dan mudah-mudahan mereka bersyukur. Hadirin yang mulia, di sini ada kata kunci yang harus kita petik. Apa yang diminta Nabi Ibrahim? Yang pertama kali diminta adalah agar anaknya mendirikan salat, sebab salat adalah tiang agama. Beliau meminta agar anaknya dan keluarganya diberi petunjuk untuk mendirikan salat. Sudah samakah doa yang kita panjatkan ketika kita berpergian jauh dengan doa yang dipanjatkan oleh bapak kita Ibrahim alaihissalatu wassalam? Pernahkah kita
kita meminta atau lebih jauh mengajarkan anak kita perkara kewajiban utamanya kepada Allah. Kalau belum, mari kita mulai. Dan inilah contoh yang mesti dicontoh oleh Ibrahim di abad modern dewasa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam rangkaian sejarah peristiwa korban, tokoh Siti Hajar adalah sebagai istri sekaligus ibu yang amat kuat iman dan setianya kepada Allah dan suami, serta cinta dan kasih sayang kepada putranya patut kita renungkan kembali. Ibu yang demikian wajib diteladani oleh kaum wanita masa kini. Ia seorang ibu yang baik, sabar, tabah. Ia tidak marah ketika suami datang tanpa uang. Ia tidak berduka ketika suaminya meninggalkan seorang diri di sahara tanpa ada tanda-tanda kehidupan dalam kondisi hamil tua. Ia rela berkorban dan mengorbankan apa saja. Kalau memang yang demikian untuk baktinya kepada Allah, ia tak mempan digoda syaitan. Kendati pun godaan syaitan tersebut menggiurkan. Karena itu tekad dan tulus ikhlas Siti Hajar perlu dicontoh dan diteladani oleh istri-istri kita semua. Kesetiaan istri kepada suami, ketabahan, serta kesabaran mengemban tugas adalah sumber kebahagiaan rumah tangga sekaligus kebahagiaan masyarakat. Seorang ibu perlu mengingatkan perintah Allah apabila suaminya lupa. Begitu pula sebaliknya, sang suami wajib mengingatkan dan membimbing istri dan anggota keluarganya agar terhindar dari jilatan api neraka. Hadirin jemaah salat Id yang dimuliakan Allah, sungguh peran wanita sangat penting dalam membentuk watak anak yang soleh, yang selanjutnya akan menentukan watak bangsa di kemudian hari. Bagaimana hal ini akan tercapai jika wanita tidak berbekal dengan agama? Padahal agama adalah sumber kebahagiaan dan kejayaan manusia di dunia dan di akhirat. Seorang wanita tidak akan dapat mempersiapkan sebuah keluarga yang tentram, aman dan kuat jika ia tidak menjadi wanita yang benar-benar solehah, yang akan mewarnai bukan hanya rumahnya, akan tetapi alam semesta dengan kesalehannya tersebut. Al-Um Madrasatul Ula, wanita adalah madrasah bagi anak-anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidaqi rahimakumullah. Marilah kita perhatikan pula sejenak sosok Ismail alaihi salatu wassalam. Ia adalah tokoh yang harus ditiru pula oleh anak-anak bangsa sekarang ini untuk menunjukkan takwanya kepada Allah serta baktinya kepada kedua orang tuanya. Ia rela mengorbankan nyawanya berpisah dengan raga. Bukankah ini sebuah pengorbanan yang luar biasa untuk mewujudkan pembangunan bangsa dan negara serta tegaknya syiar Islam? Amat diperlukan remaja-remaja, pemuda-pemuda yang berjiwa besar serta berakhlak mulia seperti Ismail alaihissalatu wassalam. Kalau kita amati dewasa ini, hampir setiap orang tua mengeluh perilaku remaja, perkelahian, tawuran, pelecehan seksual, pemakaian obat-obat terlarang dan sebagainya. Selalu saja dikaitkan dengan kaum muda. Namun kalau kita renungkan secara mendalam, nampaknya ini juga disebabkan oleh kelalaian dan kelambatan orang tua dalam menanamkan nilai-nilai agama dan akhlak di dalam keluarganya. Bahkan keluarga yang merupakan tempat pertama anak belajar dan bergaul tidak mampu mendasari pendidikan awalnya dengan agama dan penanaman nilai-nilai keimanan, sehingga tidak mustahil anak tidak menemukan suasana agama di lingkungan keluarganya. Inilah barangkali yang menjadi PR kita bersama-sama sebagai orang tua dalam rangka melahirkan dzurriyyat-dzurriyyat yang soleh-solehah, alim-alimah, hafiz-hafizah, serta dai-daiyah sebagaimana yang ditanamkan oleh para salafus saleh yang terdahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada hari yang penuh berkah ini, kadang kita juga terbang ke tanah suci, di mana hanya sebagian kecil saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji. Mereka tamu-tamu Allah yang dipanggil untuk berziarah ke rumahnya, menyempurnakan rukun Islam yang kelima,
Saat ini mereka berada dan bersimpuh di Mina setelah sebelumnya mereka wukuf dan mati di Musdalifah. Kita berharap hadirin yang mulia, saudara-saudara kita yang sudah mendaftar di tahun-tahun kemarin, Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan sehingga mereka berkesempatan. Karena kita sudah 2 tahun lamanya tidak ada pemberangkatan ibadah haji, dan kita tak putus-putusnya meminta kepada Allah untuk dihantar ke sana walaupun kondisi kita belum memungkinkan. Jangan sampai lepas kita berdoa dimudahkan oleh Allah supaya berziarah, berumrah, berhaji, jangan terkesan dengan keadaan. Dan kita tetap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pandemi akan segera berakhir. Mari kita doakan mereka mendapat lindungan dan keselamatan serta keafiatan, dan juga mudah-mudahan mereka mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Kemudian juga kawan-kawan kita yang belum berangkat, tetap kita kuatkan niat dan tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di Makkah, di Madinah Al-Munawwarah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah ini, semoga ada manfaatnya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaqqad wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa kulli as-sahabati ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ahadan shamadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعرفة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا يا الله زيارة مكة والمدينة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا يا الله زيارة مكة والمدينة برحمتك يا أرحم الراحمين. وافتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب العافية وأبواب الجنة.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر